Halo semuanya, perkenalkan saya perwakilan dari kelompok B. Di sini saya akan mempresentasikan materi berkaitan dengan jaringan mieloid. Baik, anggota kelompok B itu terdiri dari 4 orang. Yang pertama adalah saya sendiri, Maria Yasinta Alvania Vika. Yang kedua, Wilminci Umbupati. Yang ketiga, Anastasia Windila Linono. Dan yang keempat, Agustinus Ngungupaila. Baik, untuk mempersingkat waktu, kita langsung saja tentang penjelasan tentang jaringan mieloid. Jaringan mieloid atau sumsum tulang merupakan komponen penting dari tubuh karena mengandung sel-sel induk hematopoietik berbentuk sebagai anyaman 3-dimensional, serabut-serabut retikuler, pembuluh darah sinusoid, dan sel-sel retikuler dan celah-celahnya berisi sel-sel bebas. Di dalam jaringan mieloid terdapat sel induk. Sel induk adalah bagian pada tubuh yang dapat mengubah diri menjadi sel apapun yang diperlukan untuk menghasilkan jaringan tubuh. Sel induk menyebabkan hematopoiesis atau pembuatan darah. Yang berikut tentang perkembangan jaringan hematopoietik. Daerah yang melakukan hematopoiesis disebut daerah hematopoietik. Perkembangan jaringan hematopoietik dibagi dalam 3 fase pembentukan. Yang pertama, mesoblastik, yang kedua hepatik, yang ketiga mieloid. Yang pertama, mesoblastik. Mesoblastik terjadi pada masa prenatal, terjadi di dalam yolk sac yang berada dekat dengan mesenkim batang tubuh. Mesenkim ini menyusutkan cabang-cabangnya lalu berkembang menjadi eritroblas primitif, sel basofil bulat yang mengumpul membentuk agregat yang disebut dengan pulau darah. Mereka yang berpoliferasi membentuk hemoglobin dan eritrosit polikromatofilik. Lalu basofil mulai menghilang dan jadilah eritrosit primitif, yaitu eritrosit yang memiliki inti sel. Yang kedua, hepatik. Fase ini terjadi pada masa prenatal. Pada usia minggu ke-6, sel basofil muncul di premodium hati lalu berpoliferasi menjadi eritroblas definite yang sudah tidak berinti lagi. Pada minggu ke-8 ditemukan juga leukosit granuler dan megakariosit pada hati. Lalu pada usia 12 minggu, limfa juga menjadi tempat terjadinya hematopoiesis. Yang ketiga, mieloid. Fase ini dimulai saat rangka janin sudah berbentuk, yaitu sekitar minggu ke-20. Rangka yang berbentuk pada janin masih berbentuk tulang rawan hyalin. Lalu sel darah dan mesenkim menerobos masuk ke dalam rongga tulang rawan tersebut, kemudian berdiferensiasi menjadi osteoblast dan sel retikulum yang membentuk stroma sumsum tulang. Setelah terbentuknya pusat penulangan, dimulai proses produksi sel darah dalam sumsum tulang dan terjadi pula penurunan produksi sel darah pada hati dan limfa. Yang berikutnya tentang teori pembentukan sel-sel darah. Dalam teori pembentukan sel-sel darah, teorinya dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, teori unitaris atau teori monofiletik. Teori ini mengatakan semua sel darah, seperti sel darah merah, sel darah putih, berasal dari sel induk, yaitu hemositoblast. Yang kedua, teori dualistik atau teori difiletik. Teori ini mengatakan monosit dan limfosit berasal dari satu sel induk, atau yang disebut dengan limfoblast, dan leukosit granular dan eritrosit berasal dari mioblast. Yang ketiga, teori polifiletik. Teori ini mengatakan ada sel induk primitif untuk setiap jenis sel darah. Yang berikutnya tentang pembentukan sel darah. Pembentukan sel darah dimulai dari eritropoiesis. Yang kedua, granulopoiesis. Yang ketiga, monopoiesis. Yang keempat, limfopoiesis. Yang kelima, trombositopoiesis. Yang pertama tentang eritropoiesis. Eritropoiesis merupakan pembentukan sel darah merah atau eritrosit terbentuk di sumsum tulang atau jaringan mieloid yang dipengaruhi oleh hormon eritropoietin. Eritrosit pertama kali dibentuk pada kantung kuning ketika embrio berkembang. Dalam sel retikulum terjadi penyampaian ferritin untuk pembentukan hemoglobin. Fagositosis sisa-sisa inti dilepaskan dan sel-sel yang rusak. Tahap perkembangan eritrosit dalam derajat diferensiasi dari hemositoblast yaitu yang pertama proeritroblast, yang kedua eritroblast
basofil, yang ketiga eritroblast polikromatofil, dan yang keempat normoblast, yang kelima retikulosit, dan yang keenam eritrosit. Yang pertama tentang proeritroblast atau rubriblast. Merupakan sel yang paling awal dikenal dari eritrosit. Sel terbesar dengan diameter 22-28 μm, menunjukkan tanda kegiatan sintesis protein. Yang kedua, eritroblast basofil atau prorubrisit. Ukurannya lebih kecil dibandingkan proeritroblast, diameternya 16-18 μm. Intinya mencapai 3/4 sel. Kromatinnya lebih padat dan kasar. Yang ketiga, eritroblast polikromatofil atau rubrisit. Ukurannya lebih kecil dibandingkan eritroblast. Diameternya 12-15 μm. Intinya mencapai setengah sel. Kromatin padat berkelompok merata. Sitoplasmanya merah jambu karena hemoglobin. Yang keempat, normoblast atau metarubrisit. Ukurannya 8-10 μm. Inti selnya eksentrik, kromatin padat dan menempati 1/4 sel. Sitoplasmanya semakin asidofil atau inti piknotik. Yang kelima, retikulosit. Retikulosit mampu berkontraksi membuat tonjolan. Waktu pendewasaan retikulosit menjadi eritrosit membutuhkan waktu 24-28 jam. Semakin tinggi jumlah retikulosit, maka semakin tinggi produksi eritrosit. Yang ke-6, eritrosit. Selama pendewasaan sel-sel dari garis eritrosit, terjadi perubahan mendasar yang berkaitan dengan peristiwa biokimiawi yang berlangsung. Perubahan tersebut seperti ukuran sel semakin kecil, nukleoli menghilang, kromatin semakin kasar berakhir inti hilang, ribosom semakin berkurang, mitokondria semakin berkurang, hemoglobin semakin meningkat. Yang berikutnya tentang pengendalian eritropoiesis. Pengendalian eritropoiesis di samping jumlah hemoglobin yang beredar juga dipengaruhi oleh tekanan darah pada arteri. Jika tekanan oksigen dalam darah menurun atau sering disebut polisemia, hal ini akan merangsang produksi hormon dalam ginjal yang disebut dengan eritropoietin. Hormon tersebut yang akan merangsang produksi eritrosit dalam sumsum tulang. Yang kedua, granulopoiesis. Tahap-tahap pembelahannya, yang pertama meioblast. Meioblast memiliki diameter 15-20 μm, inti besar dan bulat dengan kromatin halus. Terdapat mitokondria, ribosom, dan granular endoplasmic reticulum. Tahap yang kedua yaitu promeioblast, merupakan hasil pembelahan dan diferensiasi dari meioblast. Memiliki ukuran lebih kecil, inti bulat dan ada yang menempel pada kromatin kasar. Di dalam inti terdapat nukleoli. Sitoplasmanya berwarna lebih biru keunguan. Yang ketiga, promeiolosit. Berdiameter 16-24 μm. Sel-selnya masih tetap membelah, berinti oval, eksentrik, kromatinnya lebih kasar. Muncul butir-butir spesifik yang muncul di daerah inti. Sitoplasmanya berwarna neutrofil jingga kebiruan, eosinofil warna orange, dan basofil berwarna biru. Yang berikutnya metameiolosit. Mulai pembentukan lobus pada inti sel, sitoplasmanya berwarna jingga tua, terjadi perubahan bentuk inti yang tidak jelas, sudah tidak mengalami pembelahan lagi. Yang ketiga, monopoiesis. Monopoiesis dibagi menjadi monoblast, setelah itu promonosit, dan yang terakhir monosit. Yang pertama, karakteristik dari monoblast yaitu monoblast berkembang menjadi monosit, berasal dari sel induk pada sumsum tulang dan terdapat enzim esterase. Yang keempat, limfopoiesis. Proses perkembangan dalam membentuk limfopoiesis adalah limfoblast, setelah limfoblast prolimfosit, setelah itu sel-sel limfosit.
mengalami diferensiasi dalam jaringan kelenjar timus menjadi limfosit T dan limfosit B. Sel limfoblas merupakan sel induk. Bentuknya besar dan bulat. Sitoplasmanya berwarna basofil tanpa butir azurofil. Intinya mempunyai kromatin yang relatif padat. Yang kedua, sel prolimfosit. Ukurannya lebih kecil. Sitoplasmanya berwarna basofil dengan butir azurofil. Intinya semakin padat sehingga nukleus sulit ditemukan. Yang kelima, trombositopoiesis. Merupakan trombosit berasal dari megakariosit yang berbagi-bagi, menghasilkan kepingan-kepingan darah. Tahapannya ada megakarioblast, megakariosit, butir azurofil, kromomer dalam trombosit. Yang pertama, sel megakarioblast. Terdapat dalam sumsum tulang berukuran 15-50 mm. Inti besar berbentuk ovoid, banyak nukleus, sitoplasmanya tidak berwarna, basofil homogeni yang mengandung banyak ribosom. Sel megakariosit. Selnya sangat besar, berukuran 35-150 mm. Inti sel berlobus, mengandung butir azurofil. Butir-butir azurofil membentuk kromomer dalam trombosit. Baik, sekian saja materi dari kelompok B. Terima kasih.